Baik, teman-teman semua, selamat datang di podcast Observasi, obrolan seru dan menginspirasi. Oke teman-teman, di sini saya Alvina Damayanti, saya bersama dengan Bapak Dr. Andes Haji Dadang Iradi, MPD selaku Sekretaris KPA Provinsi Jawa Barat. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih sudah hadir di sini Pak. Iya. Mungkin ada beberapa hal yang akan kita bahas nih Pak, terkait dengan HIV/AIDS. Oke, langsung saja tak Pak? Enggak. Oke, langsung saja ya Pak. Pertama itu Pak, jadi gini Pak, apa sih peran dari KPA Provinsi Jabar terhadap penanggulangan HIV/AIDS Pak? Iya. Terima kasih. Yang pertama saya sampaikan apresiasi selamat kepada tim KPA Kota Cirebon. Iya. Yang semakin aktif, semakin lengkap, bahkan sekarang sudah ditambah dengan kegiatan podcast observasi Pak. Observasi obrolan keren, seru dan menginspirasi. Oke. Yang kedua tentu saja perkenalkan saya Dadang Iradi. Saat ini saya bergabung di Komisi Penanggulangan AIDS Jawa Barat. Iya. Kantornya ada di Kota Bandung. Iya. Ya, terkait dengan tugas KPA Provinsi, saya kira memang tidak jauh lah dengan kota kabupaten. Jadi kita intinya adalah bahwa KPA itu adalah lembaga non-struktural, tapi multisektor. Jadi artinya lembaga pemerintah non-struktural dan multisektor ini tetap berdasar kepada regulasi yang mencakup berbagai elemen, komunitas, berbagai kedinasan malah yang bergabung dalam wadah Komisi Penanggulangan AIDS. Jadi di dalam Komisi Penanggulangan AIDS ini ketentuannya adalah diketuai oleh kepala daerah. Gitu. Jadi kalau di provinsi ketuanya Pak Gubernur. Kalau di Cirebon, di kota Cirebon berarti Pak Wali Kota. Ya, nanti baru jajarannya di bawahnya ada ketua harian, ada sekretaris, ada sekretariat, ada ada ring-ringan anggota dan sebagainya. Itu semuanya biasanya lengkap. Dengan demikian maka struktur organisasi inilah yang nanti akan memberikan gambaran bagaimana tugas fungsi KPA ini kan gitu. Jadi kalau di sana ada dinas kesehatan ya pasti karena kan HIV/AIDS kelihatannya leading sektor, koordinasi utamanya ada di dinas kesehatan. Tapi tidak tugas dinas kesehatan aja, ternyata di sana juga bergabung teman-teman dari kedinasan, dinas pemuda olahraga, dinas tenaga kerja, dinas pendidikan, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, dinas perhubungan, banyak, hampir semua dinas masuk ke sana. Nah, oleh karena itu maka sudah dapat tergambarkan oleh kita, maka tugas fungsi dari KPA ini, terutama KPA Provinsi adalah yang pertama tentu saja memberikan sosialisasi terkait dengan apa itu konteks HIV/AIDS yang ada di lingkungan kita. Bagaimana pengertiannya, bagaimana definisinya, bagaimana hal-hal yang terkait dengan penularan, terkait dengan pencegahan, pengobatan. Berarti ada sosialisasi, berarti ada edukasi, berarti ada informasi. Jadi sosialisasi, edukasi, informasi termasuk advokasi terkait dengan hal-hal yang katakanlah harus dilakukan, siapa yang melakukan, bagaimana dilakukan, sampai kepada upaya-upaya yang terkait dengan pengkoordinasian. Nah, jadi kan
betul bahwa seseorang atau munculnya warga yang terkena HIV/AIDS ini perlu segera ditangani. Pertama, tentu saja karena HIV/AIDS ini adalah satu penyakit yang katakanlah sampai saat ini baru kita punya upaya untuk pencegahan penyebarannya. Terkait dengan pengobatannya, ini nampaknya masih terus harus diupayakan. Nah, jadi artinya konkretnya tugas fungsi dari KPA Provinsi ini adalah yang pertama sosialisasi, yang kedua edukasi, yang ketiga advokasi, yang keempat koordinasi, itu yang paling penting. Jadi mengkoordinasikan inilah yang barangkali menjadi tugas utama kita di jajaran KPA Provinsi Kota Kabupaten, supaya katakanlah seluruh penanganan ini terpadu menyentuh langsung kepada yang ditujunya, dan nampaknya terpadu lah gitu, dan berkelanjutan. Kira-kira. Iya, Pak. Oke, berarti peran dari KPA Provinsi Jawa Barat itu salah satunya itu yang pertama itu tadi sosialisasi, edukasi, tadi yang ketiga advokasi, dan yang keempat koordinasi. Paling penting ya, Pak. Ya. Oke. Baik, selanjutnya nih Pak, ada lagi nih Pak soal bagaimana sih strategi dari KPA Provinsi Jabar terkait dengan fast track ending AIDS tahun 2030, yang dimana salah satu targetnya itu 95% masyarakat termasuk remaja itu paham dengan HIV/AIDS. Jadi strateginya seperti apa nih Pak? Jadi konteksnya ke remaja ya. Iya. Nah, jadi remaja nampaknya satu sosok yang hari ini tentu saja sangat kita harapkan pemahamannya, kita harapkan bagaimana kepeduliannya, mau diharapkan bagaimana kesiapannya untuk nanti para remaja ini akan di kemudian hari menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini, kan gitu. Jadi artinya tugas kita, tugas kami mempersiapkan terkait dengan remaja yang paham, tahu, mau juga peduli terkait dengan HIV/AIDS ini, nampaknya bagian yang harus menjadi program prioritas kita, supaya katakanlah generasi yang ada hari ini, remaja ini betul-betul siap nanti di kemudian hari menggantikan pemimpin-pemimpin yang ada hari ini, kan gitu. Nah, terkait dengan jalur cepat, fast track, ya memang ini bagian yang sebenarnya menyeluruh, tidak hanya remaja. Jadi semua kita harapkan 90% orang dengan HIV ini memahami tentang HIV/AIDS gitu kan, statusnya. Kemudian 90% juga dari yang tahu status ini dia sudah tertangani dengan berkelanjutan, dia diberikan pengobatan ARV. Kemudian yang berikutnya 90% juga yang sudah mendapatkan pengobatan ini terus tersupresi sampai ke tes viral. Jadi intinya kita betul-betul mengajak kepada semua pihak. Jadi tentu saja di sini ada peran-peran yang tidak hanya menjadi beban, menjadi tugas dari kita kelembagaan KPA. Tapi di sini tentu saja ada kebersamaan langkah yang juga harus terpadu dengan sekolahnya, tempat anak-anaknya lebih banyak beraktivitas minimal seperempat hari, setengah hari atau satu harian dari sekolah. Lebih jam banyak lagi di keluarga. Jadi artinya jangan sampai ada satu pun pihak yang selama ini selalu ada dalam lingkungan remaja
itu katakanlah dia agak lalai, agak tidak tidak peka terhadap apa yang terjadi dengan anak-anak dan remaja ini kan. Kita tahu, kita kembali kepada psikis dari seorang remaja, katakanlah dari usia 12 sampai 18 sampai 19. Seorang yang masuk transisi dari anak masuk remaja menjelang dewasa. Kan ini transisi yang luar biasa. Seorang di usia sedemikian 12 sampai 19 ini dia meninggalkan masa anak-anaknya, dia mulai mencoba mengeksiskan diri sebagai seseorang yang akan siap kemandirian sebagai seorang dewasa. Maka di situ dia akan mencoba melihat, ingin memahami, menganalisa, saya harus bagaimana, saya ingin apa, saya harus bisa apa. Maka bisa saja dia melakukan satu hal-hal yang saya ingin tahu itu, saya ingin bisa ini, saya ingin kenal itu, saya ingin kenal ini, saya ingin paham itu, saya paham ini. Nah, di saat pikiran anak-anak dipenuhi oleh hal-hal itu, maka seyogyanya kita semua masuk. Arahkan mereka kepada psikis umurnya, tetapi diarahkan kepada hal-hal yang katakanlah tidak melenceng atau ada perilaku-perilaku yang kalau kaitan dengan HIV kan perilaku yang beresiko kan gitu. Nah, jadi ini jangan sampai ada coba-coba. Ini jangan sampai ada pengen tahu, ingin pengen terpengaruh. Nah, ini hal-hal yang nampaknya kolaborasi ini yang harus kuat antara kita komisi KPA dengan kedinasan dan aparat-aparatnya, termasuk dengan keluarga sebagai wadah terdekat, sehingga mengarahkan anak ini berjalannya semuanya barengan gitu, ke arah yang betul-betul benar gitu. Tapi tidak mengurangi bagaimana gejolak semangat seseorang anak ini yang menjelang remaja, yang dia ingin eksis, dia ingin mulai mengenal lawan jenis, mulai tertarik kepada lawan jenis, ingin juga dia eksis, mempunyai hobi, kebiasaan. Tidak mengurangi itu, tapi ketika dia ingin jiwanya sedang tumbuh, berkembang, tapi kita arahkan pada hal yang positif. Nah, jadi kita tetap berharap semua komponen masyarakat itu berada dalam satu langkah yang sama untuk bagaimana anak-anak remaja ini kita arahkan kepada langkah-langkah yang tepat dan benar. Oke, baik, wow, menarik sekali ya. Jadi strateginya ya, salah satunya itu kembali lagi ke pola asuh ya Pak, orang tua, terus ruang lingkup remaja itu sendiri ya Pak, harus mendukung juga gitu dalam membantu dengan penanganannya HIV/AIDS ini gitu ya Pak. Oke Bapak, selanjutnya nih Pak, karena banyak remaja nih Pak merasa bahwasannya saya masih muda nih, saya tidak mungkin kena HIV/AIDS gitu loh Pak. Jadi gimana Pak terhadap remaja yang seperti itu loh Pak? Ya, kita harus jujur ya, kita harus terbuka bahwa di antara sekian anak-anak remaja itu selalu ada beberapa anak yang katakanlah apakah secara alamiah, apakah secara kesamaan paham gitu. Saya mah masuknya ke kelompok yang senang ke masjid. Saya mah anak-anak yang kelompok senangnya ke olahraga. Anak-anak yang senangnya motor-motoran kan gitu. Itu satu hal yang nampaknya tidak bisa kita cegah ya. Jadi bagaimana anak-anak ini dia punya chemistry dengan rekan-rekan ininya gitu. Tapi kita harus percaya dan yakin bahwa di antara anak-anak ini tetap mereka punya satu saling ikat, saling komunikasi yang bisa saling mempengaruhi baik. Jadi artinya
ketika dia hobinya motor-motoran, dia hobinya olahraga, hobinya katakanlah keagamaan misalnya, ataupun bidang musik misalnya. Tapi tetap kita harus yakin bahwa mereka sebenarnya dari sisi kesehatan ada hal-hal yang bisa kita arahkan. Nah, terutama dengan misalnya ketemu dengan anak-anak yang punya sifat, ego, perilaku yang ya katakanlah tadi ya agak sok jago gitu kan, asa paling jagoan, asa paling hebat, pasti itu selalu ada lah. Kita tidak bisa jujur ya, pasti ada aja di kelompok-kelompok itu yang leadernya itu yang selalu katakanlah punya pengaruh power. Tapi kita juga percaya bahwa ada juga yang anak-anak yang bisa mempengaruhi dia untuk saling ini. Jadi artinya selain peran-peran tadi yang muncul dari luar, yang katakanlah dari orang tua, dari keluarga, dari guru, dari komunitas gitu kan, tapi ada juga pengaruh teman sebaya. Teman sebaya ini luar biasa. Sebenarnya satu hal yang kadang-kadang kita tidak manfaatkan, tapi sebenarnya pengaruhnya lebih besar dan lebih membuat nyaman seseorang anak yang tadi punya sifat tertentu, daripada kan mungkin kalau gaya orang tua, gaya maaf ya misalnya guru misalnya kan wah pakai tunjuk kadang-kadang ya mungkin udah nggak pas lah sekarang. Jadi justru kita bisa manfaatkan teman-teman sebaya ini yang ya kita harus bisa pilihkan juga. Di kelompok ini nih kelihatannya ini kita berikan pengaruh kepada seorang yang katakanlah baik ya kan gitu. Untuk dia bagaimana melakukan pendekatan kepada teman-temannya untuk memahami terkait dengan HIV dan ini. Jadi harus pelan-pelan lah kalau ke anak-anak. Nggak bisa kita ngejas ke anak. Nggak boleh ya, beresiko, ini bahaya. Harus pakai, apalagi kita udah masuk ke alat kontrasepsi, pakai pengaman. Itu mah nanti malah jadi penasaran, takutnya gitu. Jadi kan anak malah, tadi itu ya di usia yang transisi anak remaja dan dewasa ini, ada perasaan ingin tahu, ingin coba, ingin bisa, kan gitu. Ini yang khawatir. Nah, makanya pendekatannya kalau dilihat presentasi mah mungkin orang tua, guru, agama 20. Misalnya ada tahun sebaya ini yang kita bisa manfaatkan. Mungkin itu salah satu. Oh iya, Masya Allah. Mantap ya teman-teman, kita membahas tentang HIV/AIDS yang luar biasa, apalagi di kalangan remaja itu harus banget kita pahami bersama dan kita saling mengingatkan, menguatkan tentunya. Oke Bapak, yang terakhir nih Pak. Masih ada. Yang terakhir, pesan-pesan dari Bapak untuk masyarakat luas terkait dengan adanya HIV/AIDS. Ya, terima kasih. Jadi intinya adalah kita di jajaran Komisi Penanggulangan AIDS Jawa Barat khususnya beserta jajaran KPH di kota kabupaten nampaknya sudah berkomitmen dengan target global ending AIDS 2030 kita terbebas dari AIDS, HIV/AIDS. Ini nampaknya menjadi satu komitmen yang seyogianya bisa menjadi acuan semua pihak. Jadi saya mengajak jajaran pemerintah, jajaran komunitas, jajaran lembaga masyarakat, semua yang peduli HIV/AIDS, masyarakat umum, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, semuanya, para pemuda, tokoh pemuda, ibu-ibu PKK, ibu lurah, ibu camat, Pak RT, Pak RW, semuanya mari kita mulai lebih care, perhatian terhadap bagaimana penanggulangan menghindari AIDS menular di masyarakat. Kemudian yang sudah terkena kita tetap kawal